Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif dalam rangka kegiatan CGP oleh Ibu Lailatul Rahmah dari SD Negeri 2 Sidanuli. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sidanuli ataupun yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 2 Sidanuli dan tamu undangan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sidanuli atau yang mewakili kepada Bapak Jumadi SPDI di Barasilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada segenap dewan guru yang saya hormati serta CGP khususnya Ibu Lailatul Rahmah yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa beraktivitas berjuang untuk masa depan generasi bangsa kita. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama akan mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh beliau Ibu Lailatul Rahmah. Tentunya ini hal yang penting, hal yang merupakan pokok bagi kita semua seorang guru yang senantiasa mengupgrade pengetahuan kita, wawasan kita di dunia pendidikan, tidak lain demi kualitas anak-anak kita. Seperti hanya Ibu Lailatul Rahmah yang sedang menjalankan tugas atau mengikuti CGP, di mana di sana banyak inisiasi, banyak ide-ide gagasan, kemudian ada proyek juga, yang di mana dari ide gagasannya, proyek yang diambil tentunya mengacu pada permasalahan yang ada di lingkungan SD kita. Dan nantinya sebelum sampai kepada didik, Ibu Lailatul Rahmah bisa berbagi dengan kita semuanya apa-apa yang didapat selama mengikuti proses pendidikan CGP, apa yang perlu di-sharing, apa yang perlu dibangun untuk lingkungan sekolah, mana-mana yang baik tentunya kita serap. Hal itu hal baru yang belum terlaksana kita ambil, kita laksanakan, kita komitmen bersama. Adapun hal lama yang masih baik juga kita pertahankan, mengambil kaidah al-muhafadzatu 'ala al-qadri shalih wal akhdhu bil jadid rasul. Tetap bertahan pada hal atau perihal tradisi yang lama yang masih baik dan mengambil hal baru yang sekiranya itu lebih kita. Demi apa? Tidak lain demi kemajuan pendidikan kita semua.
Budaya positif dari kalimatnya saja sudah jelas, mesti nilai-nilai kebijaksanaan, ya, nilai-nilai akhlak dan lain sebagainya. Itu kemampuan, kekuatan, apalagi daya. Bagaimana kita menerapkan sikap, karakter, ya, perilaku, attitude yang baik terhadap anak didik kita. Bukan hanya anak didik kita juga, tapi juga terhadap sesama rekan-rekan. Bagaimana kita saling mendukung dalam memajukan kegiatan proses belajar mengajar, kemudian kegiatan yang sifatnya seremoni atau kegiatan manajer lainnya. Nah, ini perlu masing-masing untuk bisa jauh mencari gagasan, berinovasi untuk bisa menerapkan budaya positif sesuai dengan tingkatnya, kelas 1 sampai kelas 6. Agar apa? Agar kegiatan belajar mengajar tentunya bisa berjalan dengan bukan hanya efektif tapi produktif, mampu direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kinerja kita setiap hari seperti bisa berkolaborasi bersama, itu bisa berjalan dengan baik. Semua program kegiatan sekolah bisa terdukung 100% oleh semua warga sekolah. Alhamdulillah, ini betul-betul kita sambut. Nanti coba kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Direktur Rahmat. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat untuk kita dan banyak membawa perubahan hal baru untuk kemajuan tersebut. Ya, hanya itu mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi, mari bersama-sama senantiasa bersemangat untuk memajukan pendidikan kepada anak-anak kita, terutama diri kita selaku pembimbing pengajar, senantiasa mengupgrade kompetensi kita selaku guru, karena merupakan tanggung jawab kepada anak kita maupun kepada mereka orang tua peserta. Begitu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi kepada Ibu Layatul Rahmah di Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru SDM 2 Sukabumi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa ada halangan. Untuk ini saya mohon maaf dan terima kasih segala waktunya, kesempatannya untuk memaparkan materi budaya positif sebagai tugas CPP Angkatan 11. Yang pertama, tentang budaya positif pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh akal hidupnya kekuatan kodrat anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Namun tetap memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam seorang anak.
diibaratkan adalah tanaman, Bapak Ibu, tanaman yang sudah ada di tanam, kemudian kita hanya bisa menyiram, memupuk, atau merawat setiap hari. Tidak bisa merubah watak dasarnya. Minimal kita dapat merubah sedikit demi sedikit mana yang baik, mana yang kurang baik, mana harus tahu itu. Cara-cara mendidik beragam banyaknya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, akan tetapi pada dasarnya cara tersebut dapat dibagi seperti berikut. 1. Memberi contoh. 2. Pembiasaan. 3. Pengajaran. 4. Perintah, paksaan dan hukuman. 5. Tindakan. 6. Pengalaman lahir dan batin. Sebagai pendidik kita harus memberikan yang pertama adalah tauladan, Ibu, Pak. Memberikan contoh yang baik bagaimana, yang tidak baik kita harus memperingati atau memperingatkan anak baik. Gitu. Itu. Pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merancang dan menerapkan merdeka belajar, berdiferensiasi, menyenangkan dan sesuai kebutuhan, minat dan bakat siswa. Nah, hal ini yang pertama merancang dan menerapkan merdeka belajar. Tentunya sebenarnya sudah merdeka. Kita belajar mesti sudah sesuai dengan minat anak. Kadang kita sesuai kemampuan kelas 1 mesti ada nyanyi dan tepuk atau permainan. Cuma ini ada apa ya? Materi baru ya, atau kata atau kalimat atau nama lainnya, istilahnya. Terus berdiferensiasi sebenarnya banyak ya, sudah kita lakukan sebenarnya. Cuma kita lebih mengembangkan lagi. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tentunya kita kegiatan kita kan banyak dengan siswa. Berfokusnya dulu ya, itu pelajaran dulu mungkin. Zaman kita kecil, ya, itu masih berfokus pada guru. Kalau sekarang mulai kita kuliah ya, itu sudah mulai berpusat pada siswa. Itu pada gurunya tidak fokus pada gurunya, tapi pada siswa. Kemudian menuntun siswa dalam proses pembelajaran, bukan menuntut ya supaya bisa apa. Mungkin kemampuan anak sampai itu, maka kita menyesuaikan kemampuannya. Misalnya angkanya terlalu besar karena apa? Terlalu besar kan belum mampu, maka kita buat angka yang kecil sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Dan tidak terlalu luas atau tidak terlalu umum, mungkin kalau memberikan tugas atau perintah. Yang keempat, menerapkan pembelajaran sambil bermain dan berpihak pada siswa. Ini permainan yang dikonsepkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ya, dengan budaya pendidikan itu sesuai dengan kebudayaan. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis dengan budaya lokal, yang tadi saya sebutkan sesuai dengan budaya lokal. Yang terakhir, menerapkan pembelajaran dengan penanaman budi pekerti atau karakter, tentunya dengan pembiasaan setiap hari yang kita berikan. Pendidikan adalah tempat bersemayamnya segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Memberikan tadi yang seperti tanaman yang kita rawat ya. Untuk itu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, terutama nilai apa yang harus kita
Satu, berpihak pada murid. Kedua, mandiri. Ketiga, reflektif. Keempat, kolaboratif. Kelima, inovatif. Kemudian peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. 4, mewujudkan kepemimpinan murid. 5, menggerakkan komunitas praktisi. Ini penerapannya contoh dari pemimpin pembelajaran, yaitu kegiatan guru apa saja. Yang pertama, merancang pembelajaran yang sangat murid itu termasuk sudah melaksanakan peran guru penggerak. Kemudian 2, melaksanakan kegiatan pembiasaan kegiatan yang positif, ya. Kemudian peran yang lain, mendorong kolaborasi, yaitu rapat dewan guru. Tentunya sudah kita laksanakan, ya. Kemudian rapat wali murid melalui paguyuban wali murid atau rapat awal tahun dengan wali murid. Kemudian ketiga, penggerak komunitas praktisi, yaitu kegiatannya berkolaborasi menyelesaikan permasalahan pembelajaran dalam komunitas. Ini bisa lewat kelompok belajar atau KKG. Kedua, berbagi praktik baik dalam komunitas belajar. Tentunya ini sudah kita laksanakan di awal tahun 2024. Kemudian keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini beberapa ada 2 contoh lagi untuk kegiatan guru yang sesuai dengan mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu guru memfasilitasi pembelajaran. Ini juga termasuk peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian kedua, menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dengan alat peraga cetak, video, dan sebagainya. Yang terakhir, menjadi coach bagi guru lain atau rekan guru. Ini ada 2 contoh, refleksi dan perbaikan kualitas proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Biasanya meminta pendapat teman bagaimana menyelesaikan masalah di kelasnya dengan anak yang kurang fokus pada pembelajaran atau ada permasalahan lain. Yang terakhir, menemani dan menuntun rekan guru dalam pelajari sesuatu. Mungkin ada teman guru membutuhkan cara membuat puisi atau membuat kanva atau dalam proses pembuatan media pembelajaran. Bisa saling berkolaborasi. Menurut Evans, untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah hendaknya mulai dengan memahami mendorong perubahan budaya sekolah. Budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Dengan ada perubahan, maka kita salah satu pendekatannya dengan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif adalah suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Pendekatan inquiry apresiatif dilakukan dengan tahapan BAGJA. BAGJA sendiri singkatan atau dari akronim dari B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, kemudian A, atur eksekusi. Nah, ini akan menurunkan sebuah visi dan misinya. Nah, kemarin sudah terpaparkan visi dari GP dan prakarsa perubahannya untuk menumbuhkan karakter. Nah, sekarang budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu pendekatan untuk menuntut kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai
menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Kemudian teori kontrol. Teori kontrol merupakan suatu model penerapan disiplin yang berpihak pada murid. Menurut Dien, ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer yang dapat membantu murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Dan kemarin hasilnya dengan instruktur bahwa kita sebagai guru boleh menerapkan teori kontrol, yaitu pemantau. Kemudian yang paling tinggi seperti kepala sekolah itu sudah manajer. Itu menurut konsepnya. Selanjutnya teori motivasi, bahwa perilaku yang dilakukan oleh manusia itu berdasarkan motivasi. Bisa motivasi eksternal, bisa motivasi internal. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan seseorang dalam rangka menghargai diri dan nilai yang diyakininya. Sedangkan motivasi eksternal antara lain keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari tidak nyamanan atau hukuman dan ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Dalam hal ini siswa kita kebanyakan takut karena dihukum. Karena takut dihukum maka menaati peraturan, belum karena kesadaran sendiri. Kalau kesadaran sendiri berarti itu motivasi dalam diri atau internal. Untuk itu kita bisa merubah mulai dari sekarang supaya menimbulkan motivasi internalnya, supaya sadar dari dalam dirinya. Hukuman dan penghargaan. Nah ini secara konsep hukuman sebenarnya tidak boleh dan penghargaan pun tidak boleh. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Maka kesimpulannya tidak boleh diterapkan dalam proses menuntun anak. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan mematikan motivasi internal seseorang. Jadi kita akan menunjukkan motivasi internal dengan cara hukuman yang tidak pasif. Malah kita dicap, contohnya dulu kita belajar saat di SD atau SMP pernah dihukum oleh pak gurunya atau bu gurunya akan mengecap, oh itu pak guru galak seperti itu ya, mengecap sampai mungkin sampai tua ya, sampai besar akan teringat pak guru saat di SD atau di SMP yang galak dan menghukum saya gitu, dan otomatis akan memberikan ketidaksukaan pada mata pelajaran yang diberikan. Misalnya ada guru matematika yang galak banget gitu ya, terus memberikan hukuman, otomatis nggak suka sama pelajarannya karena gurunya yang tidak disukai. Sebenarnya seperti itu, kadang tidak sadar ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Banyak anak kita yang melakukan pelanggaran dalam keyakinan kelas maupun peraturan sekolah. Sebenarnya banyak kebutuhan yang belum terpenuhi atau jahil sama teman sebelumnya dia memerlukan apa. Kita harus merefleksikan diri atau mencari informasi atau observasi kepada anak didik kita.
sayang dan rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku seseorang, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif. Misalnya ada anak yang jahil mengambil makanan temannya, mungkin kita dapat mengidentifikasi bahwa anak tersebut belum sarapan. Maka kita bisa bantu apa masalahnya kok nggak sarapan, memberi solusi, atau kita mencari solusi. Kita menghubungi orang tuanya, bagaimana kita mendorong orang tua untuk menyediakan sarapan, atau uang sakunya kurang, kita harus memberikan masukan kepada orang tuanya supaya terpenuhinya kebutuhan anak. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini tadi budaya positif dilakukan dengan pembiasaan di sekolah dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh keluarga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Ini biasanya setiap ditentukan oleh siswa-siswa dengan diskusi, kemudian disepakati. Menunggu sepakat dulu, kalau belum sepakat, ya kita tidak bisa membuat kesepakatan tersebut. Minimal ada 5 poin, maksimal ya 10 poin, karena kesepakatan kelas kalau terlalu banyak nanti sulit dijalankan atau sulit dipahami anak. Kalimat keyakinan kelas juga harus kalimat yang positif atau yang baik. Misalnya tidak boleh makan. Kira-kira dengan kalimat itu dapat diubah menjadi apa? Menjaga sopan santun mungkin. Jangan pakai tidak dan jangan gitu. Kita menggunakan kalimat yang positif. Kemudian itu segitiga restitusi. Ini restitusi dulu ya sebelum ke segitigannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam hal restitusi dilakukan 3 tahap sehingga disebut segitiga restitusi. Adalah alur untuk menegaskan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Sebenarnya ini salah satu pendekatan saja. Untuk masalah yang lebih berat, segitiga restitusi tidak bisa diterapkan karena misalnya merusak prasarana, merusak fasilitas sekolah, maka itu tidak bisa menggunakan segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi, anak akan memiliki ide perilaku yang akan mereka lakukan. Tidak guru yang menentukan, tapi anak menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam memperbaiki permasalahan yang mereka timbulkan sendiri. Ada 3 unsur segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Karena anak yang melakukan pelanggaran itu lemah keyakinannya, lemah pendiriannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini memvalidasi ternyata yang mereka lakukan itu salah. Maka dengan sadar mereka menjawab saya salah, seperti itu. Tidak kita yang menentukan itu salah atau benar. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang mereka telah langgar dan apa yang perlu kalian lakukan atau mereka perbaiki.
Nah ini untuk segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Mestinya kita harus sabar dulu ya Bu. Sulit untuk nggak marah kalau anak-anak kita melakukan kesalahan atau pelanggaran aturan. Tentunya harus mengendalikan emosi kita sendiri dulu, baru menstabilkan identitas anak tersebut dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Semua orang pernah melakukan. Otomatis anak itu berpikirnya positif, langsung kuat, menguatkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nanti ditanya, kalau melakukan itu kenapa? Gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, kan kalau pinjam nggak perlu merebut, bisa bilang dulu, gitu kan? Apa dengan cara yang halus, gitu kan? Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, terus apalagi yang kita langgar, gitu ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebenarnya? Apa menjadi orang yang seperti ini? Kita beri contoh dulu. Video. Untuk video saya putar dengan, karena tidak muncul di tayangan, maka cukup mendengarkan, nggak apa-apa, ya. Dengan sound kemudian mic karena ada kendala perangkat. Ini contoh penerapan restitusi, segitiga restitusi di kelas saya kelas 6, kasus tidak mengikuti sholat berjamaah. Itu sepenggal cerita tentang
penerapan segitiga restitusi. Mungkin ada pertanyaan di waktunya Bu Moderator. Ya, ini langsung lanjut acara tanya jawab. Monggo, siapa tahu ada bapak atau ibu yang mau menanyakan dari pemaparan hasil diseminasi oleh Ibu Lailatul Rahman. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya berikan kepada saya. Tolong moderator itu balikan yang pemikiran diajar dari awal. Yang di kelas. Pembelajaran yang diterapkan di kelas yang sesuai dengan pemikiran belajar keluarga. Dari tadi setelah Bu Ella memaparkan, di situ pada titik ketiga, menuntut siswa dalam proses pembelajaran bukan menuntut. Ini pemikiran saya itu kembali ke zaman saya masih sekolah. Dulu ketika saya masih sekolah itu anak dituntut untuk bisa dengan pembelajaran. Jadi anak harus hafal, harus menguasai materi. Sekarang juga guru menuntut siswa. Pertanyaan saya, kenapa pemikiran seperti itu tidak dilaksanakan pada dulu waktu saya masih kelas? Karena itu masa-masa itu waktu masih SD sampai dengan SMP. Jujur saja, ini pengalaman saya pribadi. Waktu SMP dulu, itu saya paling kalau pas hari Senin itu sudah pulang semua, jam terakhir bahasa Inggris, gurunya juga kami. Ini kalau hari Senin rasanya males banget guru saya. Nah, pertanyaan saya kembali lagi, kenapa pemikiran yang seperti ini tidak diterapkan oleh zaman dulu? Padahal ini pemikirannya diajar oleh Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi atau mau langsung jawab dulu? Ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Kalau nggak bicara kan jadi lupa ya, langsung aja. Ya. Untuk konsep pendidikan adalah penuntut, saya sendiri baru tahu di kegiatan CGP di guru penggerak ini. Konsepnya saya baru tahu. Dan dulu saat saya kuliah memang menghukum kurang tepat, tapi tidak dilarang kan saat kita kuliah loh, tidak dilarang. Maka itu dilarangnya kesini Pak, dilarang karena ada undang-undang hak asasi manusia ya, itu yang membuat kita lebih memanusiakan manusia. Ini untuk konsep Ki Hajar Dewantara kenapa dulu nggak diterapkan? Saya juga kurang tahu Pak, karena saya mendapat ilmu ini dari guru penggerak, dan kemarin sebelum saya ikut guru penggerak, mungkin saya galau saja Pak sama anak, tidak dengan restitusi, mungkin anak tidak menciptakan itu. Ini hanya Iya, dulu belum seperti itu. Nah, 1 bulan yang lalu lah, 2 bulan yang lalu sebelum saya mengikuti, saya tetap menghukum anak, saya tetap mengejudge anak itu tidak bisa, mengejudge anak itu tidak mampu, dan harus pintar. Nah itu, saya merubah diri sedikit demi sedikit. Maka kemarin saya cerita sama Bu Guru, ia hanya bisanya angkanya 2, 4, nggak sampai
perkaliannya. Ya saya menyesuaikan kemampuannya iya. Baru 11 dikali 2 seperti itu. Walaupun itu sudah di kelas 6. Saya menyesuaikan materinya sesuai dengan kemampuan anak. Jadi saya tidak menuntut 52 kali 3. Saya tidak menuntut anak bisa seperti itu. Ya kecil-kecil dulu. Seperti itu Pak. Sudah Pak? Oh belum puas. Oke, monggo. Nah, jadi menurut saya kurikulum merdeka ini benar-benar merdeka. Artinya guru juga mengajarnya ya merdeka, siswa pun merdeka dengan kemampuannya. Nah, itu poinnya di situ. Oke. Saya luruskan nih Pak. Merdeka itu mandiri Pak. Artinya merdeka itu mandiri, bukan merdeka bebas. Mandiri apa yang mereka lakukan bisa sendiri, tidak tergantung kepada guru maupun teman-teman. Itu Pak. Ya, terima kasih. Ya. Monggo lanjut itu Pak Jok. Perlu apa? Jauh, ya ini bisa menanggapi boleh kita sharing saja. Menurut saya pribadi kaitannya dengan tadi apa yang disampaikan Pak Ali, apa istilahnya menuntut atau menuntun. Saya kok khusnudon, guru-guru pun menuntun mereka. Ya, hanya saja kita lebih detail saja, lebih jeli lagi. Menuntut pun di situ ada batasannya. Batasannya menuntut Bapak, menuntut pun begitu. Kalau menuntut nggak tahu batasannya, merdeka ya bisa pembiaran namanya. Kalau nggak ada ukuran-ukuran, tidak mengetahui ukuran-ukuran sejauh mana kemerdekaan itu. Karena bagaimanapun anak harus betul-betul diperhatikan perkembangannya, kemudian pencapaian pembelajarannya, ya kan, kompetensinya, kemampuannya. Lah itu kalau mungkin dulu karena rata-rata gurunya agak tegas begitu, kesannya killer, jadi seolah-olah kata-kata menuntut itu seolah negatif. Sebenarnya refleksi guru dulu pun tidak menuntut. Kalau saya kok lebih husnudon. Begini, dulu saya pernah memang belajar, habis itu ekstra, habis itu ikut lomba latihan. Kok kayak dituntut, malah saya pintar semakin banyak tuntutan. Ternyata begitu saya pada titik kesadaran, oh iya, karena saya tidak bisa berinisiasi sendiri karena masih kecil. Harus ada sentuhan atau namanya istilahnya ya respon apa sih namanya, rancangan. Karena masih anak-anak masih belum bisa berinisiatif. Ya maksudnya bukannya belum bisa, tapi masih lemah. Jadi harus dipancing. Nah, hanya saja mungkin batasannya pemaksaan. Misalnya kalau kamu tidak mengerjakan PR, misal kamu tidak naik, kan jadi momok ketakutan yang luar biasa sehingga mempengaruhi aktivitas kegiatan belajar ke depan. Jadi ada pun tuntutan, ketika tuntutan itu memang positif, harus tahu batas-batasannya sejauh mana. Menuntun pun demikian. Kalau menuntun tidak punya arah ya sama saja. Mending yang nuntut tapi terukur, dia konsisten, ya kan, dan adil. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali dan Pak Jumadi untuk menuntun dan menuntut. Ini kalimat karena dulu dianggap killer dengan kata-kata ini, kembali lagi ke restitusi Pak. Maka di situ ada validasi dengan kata-kata atau kalimat pemantik. Sebenarnya pemantik itu nggak mungkin muncul jawaban anak seperti itu kalau kita nggak memantik dulu, memancing dulu kata-katanya. Apa kamu
yang kamu lakukan itu benar, otomatis anak itu berpikir benar atau salahnya. Karena setiap manusia, setiap anak itu memiliki karakter dalam tubuhnya itu sudah dari lahir udah ada karakternya. Cuma kita menumbuhkan saja mana yang baik, mana yang tidak akan dikembangkan lagi yang baiknya gitu. Kemudian tadi tentang dulu sebenarnya sudah menuntun, tapi seolah-olah menuntut ya. Saya setuju dengan Pak Jum bahwa dulu sudah menuntun, cuma caranya mungkin kurang halus seperti itu. Kayak tadi saya sebutkan ada yang melanggar, kita memberikan kalimat pemantik supaya anak berpikir dan apa yang harus kamu lakukan, otomatis apa ya untuk memperbaiki. Anak itu berpikir. Artinya sih hal ini bukan menebus ya, tapi memperbaiki. Kalau menebus, aku kan mau jangan PR dulu. Ya aku mau jangan di luar ya, bukan menebus, tapi dia memiliki ide sendiri. Rata-rata kan dari dulu ya, dari saya sekolah. Kamu nggak mau jangan PR, silakan jangan di luar. Kan dari saya sendiri untuk perintahkan ke anak, bukan anak yang memiliki ide. Gimana untuk memperbaikinya? Oh saya mau jangan nggak bu di depan, atau saya mau jangan dulu ya bu, begitu. Memiliki ide sendiri dengan pemantik kita yang lebih halus. Kayak pengalamannya Pak Ali tadi, katanya kalau Senin malas ngangkat karena siswanya ada guru yang ada guru yang dibeli begitu ya Pak. Nah itu karena mungkin tindakannya atau ucapannya menyakitkan hati. Maka mulai sekarang saya juga belajar untuk menjaga lisan kita supaya anak kita tidak mengecap kita ya, atau mengejudge kita sebagai guru yang tidak adil, mengejudge guru yang tidak konsekuen seperti itu. Ada lagi mungkin? Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, apakah restitusi dapat menyelesaikan setiap masalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini terima kasih untuk Bu Mulyani. Sebenarnya untuk restitusi itu boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ringan Bu, yang kira-kira ringan. Tapi kalau yang berat tetap ada konsekuensi yang dilakukan anak. Contohnya memecahkan jendela, merugikan orang lain, sampai anaknya lecet atau terluka, itu anak tetap harus konsekuensi dilaksanakan. Kalau restitusi kan berhenti pada tindakan anak, apa yang harus kalian lakukan untuk memperbaikinya. Kalau sudah diperbaiki berarti sudah selesai. Tapi kalau memperbaiki fasilitas atau menyembuhkan anak yang tadi kena jokos atau terluka, itu kan tentunya harus pengobatan, harus membeli kaca seperti itu konsekuensi. Jadi restitusi bisa dilaksanakan semua kasus kecuali kasus yang berat. Seperti itu. Kembalikan modal. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sambut. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf untuk mengakhiri diseminasi hari ini untuk budaya positif. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan belajar bersama kita hari ini, mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih atas pemaparannya oleh Ibu Lailatul Rahmah tentang diseminasi budaya positif. Ya, menginjak acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Demikian acara diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh beliau Ibu Lailatul Rahmah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam menyampaikan acara ada tutur kata berkesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raras Widoati. Saya rekan guru dari Ibu Lailatul Rahmah. Pemaparan dari Ibu Lailatul Rahmah telah memberikan wawasan mengenai budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Saya akan berusaha untuk menerapkan pengetahuan tersebut di kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyani, rekan guru dari Ibu Lailatul Rahmah. Pemaparan Ibu Lailatul Rahmah telah memberikan wawasan mengenai budaya positif. Saya berusaha untuk menerapkan pengetahuan tersebut di kelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jailani, rekan guru dari Ibu Lailatul Rahmah. Untuk pemaparan dari Ibu Lailatul Rahmah telah memberikan pengetahuan baru tentang budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Dari situ, saya berusaha menerapkan pengetahuan tersebut dalam kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang sehat. Tetap semangat ya. Tepuk semangat. Untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan keyakinan kelas dulu. Nanti kalau sudah kita menjalankan kegiatan belajar mengajar ya. Setuju? Sebelumnya Bu Guru akan menerangkan apa itu keyakinan kelas. Ada yang pernah membuat di kelas sebelumnya atau di kelas 5? Pernah. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ya, keyakinan kelas itu seperti dengan peraturan ya. Misalnya datang tepat waktu sebelum bel berbunyi ya, atau 15 menit sebelum bel berbunyi. Itu kan peraturan di sekolah ya. Kita membuat keyakinan kelas dulu supaya kalian yakini bahwa itu benar dan bisa dilaksanakan. Dan selanjutnya kalau ada pelanggaran atau tidak sesuai dengan keyakinan, tentunya kita mendapat konsekuensi atau apa yang harus kita lakukan setelah untuk memperbaiki keyakinan tersebut supaya tidak terjadi kesalahan kembali. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, Guru akan membagikan stigma. Nanti kalian menuliskan keyakinan apa saja yang perlu kita kembangkan atau kita taati di kelas kita, ya. Silakan ditulis dulu di stigmanya. Satu saja keyakinan kelas yang kalian laksanakan, yang akan kalian laksanakan. Jika sudah, silakan ditempel di papan tulis di sebelah sini. Maju ke depan, ditempelkan di papan tulis.
atau bisa di kalimat yang positif tadi. Menaati tata tertib, ikut ke disiplin ya nanti ya, ikuti disiplin. Nanti ikut ke rajin. Selanjutnya menjaga sikap saat di dalam kelas, sama seperti membuat nyaman kelas ya. Ini ya sama ya. Saling menghormati ini sudah. Kemudian ada harus berangkat sekolah setiap hari, termasuk di dalam rajin ya ini ya nanti ya sudah masuk di dalam rajin sekolah. Ini saling menghargai sama saling menghormati juga sama menghormati. Ini menaati tata tertib sekolah, menaati tata tertib sekolah itu ke disiplin aja ya. Kita disimpulkan untuk keyakinan kelas. Iya. Kelas 6. Yang pertama menjaga kebersihan. Sudah kalimatnya sudah baik ya, sudah positif ya. Menjaga kebersihan. Kedua, menghargai satu sama lain. Ini menghargai ya, saling menghargai ditambahin, bukan depannya ya, saling menghargai. Kemudian menjaga ketenangan kelas, ya menjaga ketenangan kelas apa? Menjaga suasana yang nyaman ya, menjaga menciptakan, ya suasana nyaman belajar ya, nyaman untuk belajar. Kemudian ini rajin sekolah. Berarti apa? Ya, 4. Rajin ini banyak ya. Rajin mengerjakan tugas, rajin berangkat sekolah, rajin ya. Kemudian menaati tata tertib. Berarti 5 tertib ya. Tertib dan disiplin. Perlu kita bahas lagi? Selain tertib dan disiplin, rajin. Ini rajin sampai ya. Rajin dan bertanggung. Ya, rajin dan bertanggung jawab. Apa? Atau tanggung jawabnya mau dipisah? Digandeng apa mau dipisah ya? Digandeng saja, jadi 5. Nah, ini sudah disimpulkan ada 5 apa? 5 keyakinan kelas 6. Semuanya siap melaksanakan? Ya. Semuanya menyepakati? Ya, mulai besok kita menjalankan keyakinan dan kesepakatan kelas kita dengan baik ya. Semoga tidak ada tidak ada halangan untuk melaksanakan keyakinan kelas kita. Amin. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zaria Nur Aini. Saya murid kelas 6. Saya sangat senang dalam membuat keyakinan kelas 6. Nama saya adalah supaya disiplin.